Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi kita akan mulai bahasan tentang rezeki ya, bahasan tentang rezeki. Lalu ada 3 pertanyaan yang sudah bisa dibahas sih. Yang pertama itu tentang kerezekian kita di bidang apa-apa, apa aja. Lalu bagaimana cara menjemput rezeki itu. Lalu ada yang tanya juga tentang rezeki di bidang persahaman, jual beli saham. Jadi eh, kalau kalau langsung membahas tentang 3 pertanyaan ini, pusat rezeki itu di kita, pusat rezeki itu di diri sendiri. Jadi itu dan sebagai gambaran sebenarnya rezeki itu sudah tertakarkan. Jadi pada saat kita menjalani hidup kita yang sekarang, pada saat kita menjalani hidup kita yang sekarang, rezeki kita itu sudah tertakarkan. Misalnya rezeki kita berapa M gitu ya, tertakarkan. Jadi segitu. Cuma itu bukan eh, sesuatu yang tidak bisa diutak-utik. Enggak, itu masih bisa diutak-utik sih. Jadi rezeki itu sejalan dengan takdir, itu yang harus dimengerti. Seseorang yang akan menjadi seorang guru kayak saya gitu ya. Nanti tiba-tiba akan membuat satu keputusan untuk menjadi seorang guru. Akan senang kuliah seorang guru, lalu akan menjalani kehidupan guru dengan senang juga gitu. Begitu juga dengan rezeki. Umumnya, umumnya rezeki kita itu juga tergantung dari karma baik yang bukan yang kita lakukan sekarang. Ini default dulu ya, rezeki secara default ya. Karma baik yang kita lakukan di kehidupan kita yang lalu dan kehidupan sebelum-sebelumnya yang terakumulasi menjadi kehidupan sekarang. Nah, jadi kayak gitu. Misalnya contoh, saya tinggal dalam satu keluarga yang menengah, menengah bawah lah disebutnya kalau sekarang. Jadi tidak bisa dikatakan miskin, tidak bisa dikatakan kaya, jadi tengah-tengah aja. Nah, itu akhirnya membentuk sikap sikap saya. Tapi sekali lagi itu menjadi tergantung dari apa yang kita usahakan juga sih sebenarnya. Apa yang kita usahakan. Jadi ketika kita mendapatkan satu pengetahuan, masukan atau apapun yang membuat kita menjadi lebih giat bekerja, lebih giat berusaha, nah itu nanti kita akan tetap mendekati default kita sih, default rezeki yang apa yang menjadi hak kita lah gitu. Nah, bicara hak juga, dalam kerejekian hak bisa diambil. Jadi secara default misalnya kita menerima 5 juta. Tapi kita bisa disikut nih, bisa disikut sama orang. Jadi akhirnya kita cuma bisa nerima 2 juta atau 1 juta. Itu yang dinamakan rezeki, tapi harus membayar hutang atau rezeki karena kita tidak punya penguasaan diri untuk menahan diri membelanjakan atau menggunakan uang kita. Jadi yang akhirnya rezeki itu menjadi milik kita, menjadi hak kita, akhirnya menjadi hak orang lain. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau ditinjau dari sudut energi itu kita ketarik, ketarik. Nah, makanya kalau di Reiki, tapi ini Reiki yang lebih bebas ya. Di Reiki pembelajaran Indonesia tidak pernah dibahas ini. Jadi rezeki itu maksudnya dalam bentuk uang itu harus dilindungin. Jadi kita harus berdoa semoga uang kita itu terlindungi dari hal-hal makhluk energi yang hanya akan merugikan kita sehingga uang kita menjadi lebih cepat habis. Nah, jadi uangnya itu dilindungi. Nah, pada saat uang itu dilindungi, uangnya punya perlindungan. Jadi pada saat kita pun misalnya menginginkan barang yang kita suka pun, kita punya satu
pilihan dalam pikiran kita apakah ingin membeli atau enggak. Tapi kalau nggak terlindungi, kita langsung tuh tanpa pikir panjang beli gitu. Ntar habis beli nyesel. Nah itu kayak gitu. Jadi sulit sekali saya kalau melihat dari rezeki ya, saya jarang sekali menemukan seorang yang tidak menyesal dengan apa yang dia beli. Itu jarang sekali. Kebanyakan itu menyesal. Umumnya menyesal. Dan sepertinya akan menyesal. Entah dulu, kapan, sekarang pun, dan selanjutnya pun begitu. Pasti menyesal. Jadi kayak ada salah gitu. Kayak ada salah penempatan uang atau pengeluaran uang. Kita datang ke satu toko, kita cuma pengen beli barang A, B. Dan tiba-tiba kita beli A, B, C, D. Lalu kita mengatakan dengan hal logis bahwa, wah ini nih lapar mata. Padahal belum tentu. Kalau misalnya orang di toko itu menggunakan menggunakan spirit kerejekian, itu nanti bisa bisa ini bisa apa? Bisa menarik itu. Nah jadi gitu. Eh, tapi kita harus benar-benar bisa mengerti ya tentang hal ini ya. Soalnya kalau enggak agak repot. Lalu kalau mengenai rezeki di bidang apa saja, nah itu agak agak itu tuh agak apa? Tidak apa-apa, agak sulit untuk apa? Untuk menentukan rezeki kita di bidang apa aja. Itu agak sulit. Karena kita harus sampai pada satu ketenangan sehingga dialog batin kita terbangun. Jadi dialog batin itu antara kita dengan diri kita. Diri kita itu maksudnya higher self. Higher self itu pembimbing lah. Mungkin jelasnya pembimbingnya. Jadi pembimbing itu adalah sosok bijak di dalam diri kita. Karena dia saking bijaknya, itu kontras dengan kita yang tidak bijak. Makanya disebutannya pembimbing lah. Pembimbing itu lebih lebih mudah dikomunikasikannya. Jadi setiap orang punya pembimbing, pembimbing secara non fisik lah. Itu di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah terlampau terlampau bisa mengembangkan dialog batin, kita akan tahu tuh rezeki kita di mana. Tapi syarat yang paling utama juga adalah sebagai apa ya, sebagai sesuatu supaya kita tidak terlalu kontra dengan apapun, lakonilah atau jalanilah apa yang kita jalani sekarang dengan sungguh-sungguh. Tanpa kesungguhan hati, kita semakin jauh dari apa? Dari pemahaman kita tentang rezeki saya itu di mana. Tanpa kesungguhan hati. Jadi misalnya gini, saya hanya tahu saya seorang guru sekarang di sekolah ini. Maka saya harus menjadi seorang guru yang baik. Ketika saya seorang menjadi guru yang baik, saya itu udah on the track. Nah, pada saat on the track, pada saat misalnya saya harus ke kanan, saya siap. Misalnya saya punya kesempatan yang lebih baik dan tidak menjadi guru lagi, saya siap. Tapi itu tidak akan terjadi kalau saya nggak on the track, kalau saya nggak melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan pada bidang pekerjaan saya yang sekarang. Artinya kita tidak menyukai bidang pekerjaan kita. Itu kita semakin sulit untuk memahami dan menemukan rezeki saya di mana sebenarnya. Nah, itu kayak gitu. Jadi, sekali lagi, kita harus sungguh-sungguh, sungguh-sungguh untuk menjalani apa yang kita jalani sekarang. Sungguh-sungguh dalam arti itu di dalamnya ketulusan dan ketekunan. Kalau sampai tulus, itu nanti ajaib nanti. Nanti kita akan menemukan hal-hal ya. Dan kalaupun ternyata kita sudah menemukan, oh ternyata rezeki saya di sini, sampai tua saya di sini, ya nggak apa-apa. Tapi ada hal yang nggak terduga aja gitu. Ada hal yang nggak terduga termasuk pendapatan. Nanti kita bisa lebih lebih kembangkan lebih baik. Nanti kita bisa mulai rapikan pendapatan kita. Sekali lagi, money is energy. Jadi semakin banyak uang yang kita kumpulkan, semakin itu memberikan energi yang lebih pada kehidupan kita. Jadi kalau dibilang kalau orang Cina dulu tuh, misalnya mereka terima duit 3 juta, itu setengahnya itu ditabung sama dia. Setengahnya ditabung berarti 1,5 ditabung. Lalu satu setengahnya, 1,5 juta itu dia pakai bagaimana supaya bisa bertahan sebulan. Nah itu dia lakukan itu selama bertahun-tahun, akhirnya duitnya menambah terus, menambah-nambah.
Nah, pada saat itu tuh dia bisa action. Dia bisa action. Walaupun sebenarnya sebenarnya banyak orang mengatakan kita bisa baru bisa memulai usaha dalam eh, bisnis kalau kita mencapai apa ya? Kalau kita mencapai jumlah tertentu, itu benar. Itu benar. Ada harga untuk bisnis ya, untuk memulai bisnis. Kalau bisnisnya mau jangka panjang, karena begitu kita mulai bisnis, kita harus siap rugi. Kita harus siap rugi. Dan kita tidak bisa bermain dalam permainan kecil, maksudnya modal kecil nggak bisa. Jadi kalau ada pendapat lain yang mengatakan kita bisa bisnis kok pakai modal berapa aja, bohong gitu. Nggak bisa. Mau bertahan berapa lama, mau bernapas berapa berapa banyak, nggak bisa. Margin yang kecil itu dapatnya kecil. Margin ya. Apalagi kita pengen margin yang besar dengan apa? Dengan modal yang kecil. Itu hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Dalam banyak bidang pekerjaan ini, ya oke, nantilah kita bahas sedikit. Kita runtut dulu ya, runtut dulu. Sekali lagi, kita harus menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, bersyukur, lalu berhemat. Berhemat itu tidak boleh lupa. Karena ketika kita berhemat, kita seperti mengumpulkan energi. Berhemat. Oh, semalas apapun ya. Tapi kalau kita tahu tabungan kita sejumlah besar ini, itu beda rasanya gitu. Itu beda. Kita begitu bete bekerja. Kita begitu bete bekerja. Tapi kalau kita tahu bahwa tabungan kita besar, itu bete-nya hilang itu. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Itu jadi bercandaan doang gitu. Dan pencapaian ya, pencapaian kalau sekarang nih mereka tuh mengambil momen ketika saya berhasil mengumpulkan 100 juta pertama. Itu mereka merayakan. 500 juta pertama yang berhasil saya kumpulkan ya, atau saya capai gitu. Itu mereka merayakan. Ketika akhirnya saya punya tabungan 1 miliar gitu. Mereka merayakan. Nah itu. Nah pada saat itu semua pola kita tuh berubah semuanya. Pola pikiran, lalu pola pandang, pola sikap, lalu termasuk juga pola dalam berpolitik itu beda seiring dengan penghasilan kita. Nah, itu kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengetahui rezeki kita di mana ya dengan berbuat yang baik dulu. Lalu rezeki itu bukan dijemput sebenarnya, tapi ditarik. Rezeki itu ditarik. Jadi kita harus bisa menarik menarik rezeki. Bagaimana untuk menarik rezeki? Ya, itu ada dalam kata itu. Bagaimana menarik rezeki? Kita harus menarik. Menarik dalam arti bukan menarik rezeki enggak. Itu step keberapa. Tapi menarik adalah menarik secara penampilan. Itu harus. Jadi eh, saya seorang guru nih kalau saya berpenampilan baik ya. Bahkan kalau saya berpenampilan baik melebihi teman-teman saya yang jadi guru dan selalu komitmen ya. Bekerja dengan baik, berpenampilan lebih baik daripada teman-teman gitu ya. Jadi saya guru tapi penampilan saya seperti kepala sekolah atau pemilik yayasan. Itu cuma masalah waktu, itu kewujud itu. Itu cuma masalah waktu. Jadi kita melayakkan diri, gitu. Kita melayakkan diri dengan sikap kita, dengan pandangan kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan sikap baik kita, sikap bijak kita, itu yang membuat orang respect. Jadi apakah itu rumus pertama ketika kita mau orang respect sama kita, kita harus respect sama orang? Enggak, itu cuma rumus pertama. Rumus selanjutnya adalah bagaimana supaya orang respect sama kita, kita harus menjadi seorang yang patut untuk direspek. Dari penampilan, dari sikap, semua kita bangun. Semua karakter kita bangun. Jadi misalnya begini, ketika penampilan kita baik dan semuanya baik ya, cara jalan kita juga kita benerin, kita hidup sehat, kita makan
makan sehat, kita olahraga, semua itu dikembangin, maka kita tumbuh jadi seorang lebih, pribadi yang lebih. Jadi itu dibangun, semuanya itu dibangun. Makanya kalau dibilang bagaimana kita menjadi seorang yang kaya, ya kita membangun kekayaan itu, berhemat, lebih berani, termasuk berani menghadapi masalah, berani menghadapi resiko, lalu juga bagaimana kita melindungi tim kita. Jadi kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik gitu, walaupun kita bukan pemimpin ya. Jadi seluruh kualitas itu kita punya, dan ketika kualitas itu kita punya, itu jadi universe. Nanti alam semesta itu akan mengatakan yes, kamu sekarang yang megang. Itu kayak gitu. Jadi kita juga harus punya positive vibe ya. Jadi aura yang baik. Jadi orang dekat kita tuh nyaman. Kita tuh punya jiwa yang melayani. Kita punya jiwa yang nggak hitung-hitungan. Ya semua kualitas baik itulah kita kita itu. Dan itu perlahan. Yang pasti yang bisa kita sadari adalah setiap bulan tabungan kita bertambah. Itu poinnya tuh itu. Dan kita harus meyakinkan itu. Kita harus meyakinkan bahwa setiap bulan tabungan saya bertambah. Dan kalau kita bisa menentukan bertambahnya berapa, itu sangat baik. Contoh, untuk pertama, saya ingin meyakinkan bahwa setiap bulan tabungan saya bertambah 500.000. Itu diyakinkan. Maka dalam 1 tahun, tabungan kita bertambah 6 juta. Itu dalam 1 tahun ya. Dalam 2 tahun, tabungan kita bertambah 12 juta. Itu satu hal yang sangat membuat semangat. Lalu kemudian dengan kerja keras kita terutama, lalu kita mengatakan, oke, sekarang saya ingin meningkatkan tabungan saya 1 juta per bulan. Maka itu multiple. Jadi kita meningkatkan penghasilan kita 100%. Itu kan real kan? Jadi real penghasilan itu bukan yang kita pakai dan bukan yang kita dapat dan kita pakai, bukan. Tapi yang kita punya secara real, tabungan. Lalu jangan lupa ikut koperasi. Eh, triknya begini, triknya. Ini untuk meningkatkan ya. Kita taruh 500.000 di koperasi. Lalu kita bisa pinjam 500.000. Ini bodohnya lah. Kita pinjam 500.000, lalu duit itu jangan kita pakai, taruh di koperasi lagi. Jadi duit kita di koperasi jadi 1 juta. Ketika 500 itu sudah dilunasi, kita punya 1 juta, kita bisa pinjam 2 juta. Lalu kita pinjam 2 juta, duit yang 1 juta kita itu, kita bisa pinjam 2 juta. 2 juta jangan kita pakai, taruh di koperasi lagi. Duit kita 3 juta. Dan begitu terus, multiple terus. Kita bayar yang 2 juta, selesai, kita pinjam 6 juta. Kita pinjam 6 juta. Lalu kita selesaikan, 6 juta sudah selesai, maka duit kita itu sudah 9 juta, kita punya kesempatan untuk meminjam 18 juta. Dan begitu terus. Multiple terus. Multiple. Nah, dengan punya tabungan, kita punya kewajiban. Sebenarnya sama itu. Maksud saya utang ya. Kalau kita punya utang dan tabungan sebenarnya sama. Energinya itu sama. Yang menggerakkan kita dan yang menggerakkan orang bekerja itu karena mereka punya hutang. Tapi bukan itu, karena mereka tuh punya sesuatu yang sudah ada, sudah pasti ada, dan mereka tinggal menyicil, sudah ada itu. Nah, energi yang paling besar adalah multiple itu, multiple. Jadi kalau misalnya bisa sampai di 50 juta, lalu bisa 100 juta di koperasi, itu bisa dipindahkan, dicicil-cicil, lalu nanti eh, kalau sudah bisa main deposito nanti punya passive income atau usaha juga bisa. Tapi kalau bisa usaha kita tidak merusak tabungan. Kalau bisa, kalau bisa usaha kita tidak merusak tabungan. Jadi
Jadi kita selalu punya kepastian setiap bulan duit real kita tuh berapa. Dan semakin begitu, kita semakin punya power. Karena money is power. Money is power. Money is power. Gitu. Jadi kita mulai dengan gitu, ketika kita melakukan itu, kalau untuk rezeki itu membangun membangun kerezekian itu minimal 11 tahun. Itu rumusan. Sama kalau kita berusaha meniti karir itu akan kelihatan setelah tahun ke-11. Tahun ke-12 kelihatan. Sebelum itu kita cuma ya apalagi kita cuma bisa berusaha ya. Itu pun kalau kita tidak menggerutu. Jangan lupa menggerutu komplain itu mengurangi energi kita, mengotori energi kita. Jadi energi kita nggak murni. Sama kalau kita bergosip, bergosip eh, kalau bergosipnya sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya gosip juga namanya. Tapi kalau gosip yang membuat eh, energi negatif keluar dari dalam diri kita, nanti itu yang akan manifest energi-energi negatif itu. Lalu ya itu tadi, eh, kita harus juga siap dengan banyak musuh, eh, banyak teman yang berkhianat, ditusuk dari belakang, segala sesuatu, segala sesuatu. Bukan dari yang kita lakukan ke orang. Yang kita lakukan ke orang harus baik semuanya. Kalau orang yang lakukan ke kita, kita cuma harus waspada aja sih. Nah, itu namanya defensif. Defensif. Jadi defensif itu tidak menyerang balik, tidak menjatuhkan, tapi tahu ketika harus begini kita harus ngapain gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi sekali lagi, tidak menjemput rezeki, tapi menarik rezeki. Nah, lalu sekali lagi, bagaimana menarik rezeki yang menjadi menarik? Menarik dalam penampilan, menarik dalam bicara, menarik dalam bersikap, menarik dalam melakukan apapun, dan meditasi ya, meditasi itu juga power. Nah, kalau dari sudut pandang energi, eh, kita baik untuk mulai memupuk energi, karena money is energi, maka energi is money gitu. Dibaliknya itu begitu. Jadi meditasinya kita arahkan. Jadi ada beberapa rumusan, misalnya kuat, semangat, damai, bahagia, beruntung. Kuat, semangat, damai, bahagia, beruntung. Lalu kenapa bukan rezeki? Kenapa beruntung? Karena kita butuh ada dalam suasana di mana kita ketemu dengan orang-orang yang baik, suasana yang baik, situasi yang baik, kesempatan yang baik, itu keberuntungan. Jadi jangan langsung memusatkan energi rezeki hanya pada uang sih, jangan, jangan langsung itu. Itu ngeri karena itu energinya kuat banget. Lalu kita akan serakah ya. Nah, itu juga eh, pengenalan kita pada jenis-jenis energi yang lebih mudah berlipat seperti di saham itu. Eh, jadi kalau misalnya teman-teman punya smartwatch ya, smartwatch itu ada alat pengukur detak jantung. Tenangin diri, tenangin diri, tenangin pikiran, sampai detak jantungnya kita itu tertulis di smartwatch itu 60. 60 itu cukup tenang. Nah, dalam ketenangan itu baru baru kita berspekulasi. Kalau mau main saham ya, baru. Itu kita akan lebih mudah untuk apa? Untuk menentukan, untuk menganalisa, untuk juga punya satu intuisi yang baik. Tapi hanya kalau kita tenang. Nah, masalahnya saham dan sebagainya itu. Ini saya bilang secara positif ya. Ini saya bilang secara positif. Soalnya bahasa negatifnya tuh ada. Bahasa negatifnya ada. Oke, saya bilang deh bahasa negatifnya. Eh, Saham itu adalah judi yang legal. Saham itu bisa dikemas dalam dalam bungkus yang sangat indah, tapi intinya itu. Jadi itu 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 ngeri sekali energinya karena itu tadi ada satu energi yang mengikuti bersama dengan uang.
uang ya. Itu kan jumlahnya fantastis tuh. Itu energi serakah. Maka kita harus bisa menguasai diri kita dulu. Tenang-tenang dulu, tenang-tenang. Lalu kita bisa menganalisa dengan baik. Jangan sekali-kali membuat keputusan dalam suasana yang tidak tenang. Karena fatal. Karena fatal. Jadi kita harus meminimalkan resiko. Untuk bisa meminimalkan resiko, kita harus bisa berpikir dengan baik, bertindak dengan baik, menganalisa dengan baik. Itu butuh ketenangan. Jadi sebenarnya lebih lebih mudah hal lain sih menurut saya, lebih mudah hal lain. Misalnya contoh, eh, oh ya, sebelum lupa, saham itu baik dilakukan ketika kita ada duit nganggur. Itu baik dilakukan. Jadi selalu dengan satu kesadaran bahwa we can lose our money, we can lose it. Kita kita bisa kehilangan uang kita, dan kita harus punya kerelaan untuk kehilangan. Sama sebenarnya kayak memulai usaha. Cuma kalau saham ini lebih lebih ngeri sebenarnya. Jadi kita sisihin duit kita, duit selain tabungan ya. Sekali lagi tabungan tuh harus sangat aman. Kita, yaitu tadi kembali ke tadi bahwa kita harus yakin eh, tabungan kita bertambah 500.000 misalnya, 1 juta, atau 250.000 per bulan. Jadi kita tahu setiap bulan itu tabungan kita bertambah. Lalu kita bisa menggunakan penghasilan lain untuk bermain saham itu. Eh, jadi kalau kita sulit untuk membangun ketenangan dalam diri, kita akan sulit. Lalu tentu saja kita perlu doa ya, doa. Kita perlu doa untuk ya untuk apapun jenis bidang kita sih, bahkan seluruh bidang pekerjaan apakah baik atau buruk. Kita harus berdoa supaya pekerjaan kita berhasil. Jadi begini, teman-teman. Jika berkaitan dengan pekerjaan, maksudnya kita hidup di bidang itu, semua termaafkan sebenarnya. Semuanya termaafkan. Kalau dipikir, kalau dipikir lebih dalam ya, kenapa ada pencuri? Ya karena mereka harus hidup. Mereka harus hidup. Mereka butuh keluarga, misalnya kalau punya keluarga atau setidaknya pribadi untuk mereka meyakinkan bisa makan setiap hari gitu. Ah, sebenarnya itu seperti tarik-tarikan sih kalau menurut saya ya. Tapi ini dalam pembicaraan yang sangat fair. Jadi kita nggak boleh menyalahkan ketika barang kita hilang, karena kita kurang menjaga itu. Nah, itu kayak gitu. Jadi hmm, itu nanti akan terasa juga bahwa kita tidak boleh sombong. Karena apa? Kalau kita sombong, itu banyak yang iri. Nah, irinya orang itu bisa diwujudkan dalam apapun, termasuk dalam membuat hidup kita sengsara. Itu irinya orang. Kalau kembali ke Zoom kemarin, apakah orang bisa jahat sama kita? Bisa, sangat bisa, sangat bisa jahat sama kita. Jangan jangan lengah lah, bahkan jangan lengah. Jadi kalau dibilang seorang bisnismen pernah ditanya, apakah dia punya teman di dunia ini? Dia bilang dia nggak punya. Saya nggak punya teman. Dan karena saya berpikir begitu, saya bisa sampai saat ini, dia bilang. Ya itu. Jadi dialognya dialog batin banget kalau itu. Dialog batin. Jadi misalnya ingin memutuskan sesuatu gitu ya. Kan biasanya kan kalau keputusan-keputusan penting kan butuh butuh waktu gitu. Cari waktu, yakinkan diri tenang, tenang-tenang, lalu ntar jawaban itu biasanya timbul sendiri. Biasanya jawaban itu timbul sendiri. Jadi kayak gitu. eh ada juga sebenarnya beberapa jimat-jimat keberuntungan ya. Jimat keberuntungan sebenarnya program-program yang ditanamkan. Jadi kristal sih terutama ya, kristal-kristal. Kristal-kristal itu mempunyai kuarsa energi. Jadi
kuasa lah, sebut aja kuasa ya. Kuasa energi. Jadi kalau kita tanamkan itu akan membantu energi kita supaya energi kita menjadi multiple. Nah, energi rezekian juga bisa itu. Lalu kalau di spirit itu, spirit juga ada beberapa simbol-simbol ya kerejekian. Misalnya katak emas, lalu naga emas, lalu macan emas. Nah, itu yang aura-auranya tuh emas, wujudnya tuh emas gitu. Nah, itu bisa membantu kita, membantu untuk membangun jalur energi. Jadi, kalau secara energi tuh saya melihat memang tubuh kita tuh ada jalur energi yang sudah terbentuk tapi tipis, yang sudah terbentuk besar, lalu ada yang terbentuk secara alami, ada yang terlindungi, ada yang tumbuh jalur energinya. Nah, itu ada macam-macam itu. Jadi biasanya kalau misalnya penggemar spirit, mereka tuh akan keep naga emas. Naga emas. Itu naga emas itu sudah terbukti sekali untuk meningkatkan kerejekian. Itu sudah terbukti. Lalu simbol-simbol yang lain ular, ular emas.